Baik, kita mulai saja perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ketemu lagi ya dengan Bapak. Nah, semester kemarin sudah kena mata kuliah Bapak sudah dapat ya. Mata kuliah apa kemarin? Halo? Mata kuliah apa? Semester kemarin mata kuliah apa? Kena mata kuliah di Bapak? Lupa? Lupa, Pak. Jaringan ya? Bukan? Ya, oke ya. Maksud Bapak berarti kan dengan seperti ini di pertemuan awal ini terkait dengan bagaimana sistem pembelajaran sudah tahu di Bapak ya. Bagaimana misalnya penilaiannya, kemudian mungkin tugas-tugas dan yang lain-lainnya juga sudah tahu. Jadi kita kan dengan dosen sebenarnya memahami karakter dosen gitu kan. Kalau kita sudah tahu karakter dosennya ya kita akan mudah ya untuk mengikuti perkuliahannya ya. Karena setiap dosen punya cara sendiri-sendiri. Nah, itu yang harus kita pelajari ya. Mungkin di Bapak ada makalah, di dosen lain tidak ada makalah atau sebaliknya gitu kan. Atau misalnya teknik pembelajarannya seperti apa. Yang seperti di Bapak mungkin yang perlu Anda ingat ya, bahwa ya kalau bisa kehadiran ya. Kehadiran itu menentukan ya. 3 kali tidak lengkap di kehadirannya tentu juga akan berpengaruh kepada nilainya ya. Padahal itu sederhana ya, cuma 10% kan dibanding dengan UAS, UTS, kemudian tugas keaktifan ya. Nah, lalu bagaimana cara Bapak menyikapi ya, karena kita ini online ya, sebenarnya ini semester 4 ya? 4. Semester 4. 2 dan 4 itu kan sebenarnya offline ya. Aturannya offline ya. Tapi mungkin nanti kita akan coba ya kalau memang harus separuh offline, separuh online. Kalau misalnya nanti kesepakatan satu saat Pak kita offline ya silakan ya. Nanti kita kelas sudah difasilitasi ya. Kalau tidak ya berarti kan kita dengan online seperti ini ya. Ya itu tinggal ini saja. Nah, terkait dengan ini berarti kan kita harus istilahnya pada perkuliahan ini sebenarnya bagaimana sih hadir itu seperti apa ya, sebenarnya logikanya hadir ya kameranya terbuka ya, on cam gitu kan. Nah itu ya, jadi inilah orang yang anggap bahwa kenapa perkuliahan kita itu perkuliahan yang online ini dianggap tidak maksimal gitu, karena menganggap bahwa ya seperti itu ya, kita kuliah Bapak bicara sendiri, kemudian kita hidupkan HP ya, mahasiswa hidupkan handphone, kemudian tidak tahu apa yang dilakukan gitu kan, kita tidak tahu gitu kan. Nah itu yang orang anggap bahwa perkuliahan online itu tidak maksimal gitu kan. Nah itu seharusnya kalimat itu kita bantahkan ya, kemungkinan kalau antara dari tingkat TK sampai SMA, oke lah ya, mungkin dia tidak tahu tentang bagaimana media komunikasi dengan interaktif dengan cara online gitu kan. Nah, kalau kita mahasiswa kan kita sudah tahu semua teknologi ada, ini memaksimalkan Zoom meeting ini kan artinya kan kita juga memaksimalkan bisa berinteraksi gitu kan, bahkan lebih mudah kita di tempat kita, kemudian kita bisa semangat kuliahnya, kemudian memang benar-benar seperti kita nganggap kuliah di kelas gitu kan. Nah hanya persoalannya kemungkinan ya itu data gitu ya, kita mungkin Pak kalau saya hidupkan kamera nanti datanya habisnya banyak gitu, tapi itu resiko kan,
Risiko. Jadi itu juga ini juga kan kita ini rekam jejaknya kan kelihatan. Bapak ada yang serius, yang tidak, yang mungkin hanya hanya ikut sajalah ini pelajaran Pak Mulyadi, cuman yang penting ikut offline ininya, itu nanti jadi penilaian juga ya. Ini rahasia ya, yang Bapak ya tidak harus Bapak sampaikan, harusnya biarkan saja gitu kan. Kita kasih kebebasan mau dihidupkan mau tidak. Nanti kan Bapak lihat rekam jejaknya gitu kan. Nah, itu ya. Jadi ini hal-hal yang salah satu juga yang harus dipahami dari mungkin karakter Pak Mulyadi seperti itu gitu kan. Dosen-dosen lain mungkin setiap hari harus membuat tugas ya silakan saja. Nah, itu sebenarnya ya kita pahami dosen masing-masing. Nah, itu apa ya, kalau Bapak nganggapnya kuliah ya sering Bapak sampaikan fokus saja lah gitu. Waktunya kuliah, waktunya istirahat, waktunya libur gitu kan gitu. Jadi begitu waktu kamera kuliah online ya sudah online dihidupkan kameranya gitu kan. Pokoknya fokus dengan kondisi. Nah, itu sudah cukup menurut Bapak ya. Dan di Bapak kalau sudah ada kehadirannya bagus, kemudian interaktifnya ada, kemudian UAS UTS-nya ikut ya, gua pikir nilainya maksimal di Bapak ya. Kalau kecuali ada yang yang sudah disepakati, ada yang tidak dilakukan, nah itu biasanya ya berakibat kepada nilai itu ya. Oke, baik itu ya. Kemudian kita di awal ini kita akan biasa ya, di awal ini kita perkenalan, tidak perlu lagi karena sudah kenal dengan Bapak ya, karena sudah pernah ngambil mata kuliah. Kita akan bahas materi-materi apa yang kita akan bahas dalam satu semester ini ya. Nah, mungkin kita bisa lihat di e-learningnya sudah Bapak masukkan ya, ini silabusnya ya. Nah, jadi hari ini kita sebenarnya melihat silabus saja secara umum ya. Nah, silabus secara umum. Nanti mungkin silakan salah satu ya, tampilkan silabus yang sudah Bapak masukkan di e-learning ya. Itu. Mungkin ini aja nih, siapa nih? Ini pakai laptop ya, Rivaldo ya. Rivaldo pakai laptop ya? Pakai HP, Pak. Pakai HP ya, full ya. Ya tidak apa-apa, pakai HP juga bisa kan? Sudah di-download belum e-learning-nya? Silabusnya? Belum, Pak. Izin ini dulu, Pak ya. Matiin Ya. kamera. Oke, sambil cari siapa yang duluan. Ada yang sudah download enggak? Siapa yang sudah download? Serina sudah download? Sudah, Pak. Nah, coba ini kan aja tampilkan ya, ininya screen share kan. Ya, Pak, bentar, Pak. Oke. Admit all ya. Bisa? Nggak bisa, Pak. Screen share, klik. Iya, nggak bisa. Klik screen share. Ada kan di screen share ya di situ ya. Kemudian buka dulu itunya, terus bisa? Belum, Pak. Loh. Nah, coba ya ini penting juga ya. Nanti kan kalau kena kondisi waktu ujian skripsi, suruh paparan, suruh screen share gimana? Nah, coba harus bisa ya. Nah, inilah yang Bapak maksudkan itu. Kita jangan sampai dikatakan ini tidak maksimal nih pelajaran pakai online kan, itu nggak bisa ini gitu katanya kan. Nah, itu kalau anak SD sampai SMA oke lah, kita sudah bisa, pasti bisa itu. Pak, dijadiin ini Pak, dikasih izin Pak dari host.
betul ya, sorry. Srerina Sembiring ya. Kita akan ini kan dulu ya. Iya, Pak. Make host. Bentar, di Papa kok nggak ada ininya ya. Srerina Sembiring. Ini berubah jadi host jadinya ya. Coba yang lain ada nggak yang sudah Bapak bisa make host? Co-host nggak bisa ya. Kalau host berarti lari ke Serina ya. Iya, Oke. Pak. Ntar harusnya kan ada ini di apa nih Iya. di settingan Harus ini harus ada co-host ya. co-host kayak gitu, Pak. Ini kayaknya nggak ada nih. Ini apa? Oke lah kalau gitu mungkin ini terpaksa ya harus Bapak dulu deh yang buka, nggak apa-apa lah. Ini Bapak lihat dari dulu ya. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Iya ya nggak apa-apa. Ntar Bapak buka dulu ininya ya. Sekilas di apa? Di materinya Bapak dulu apa? Bapak buka dulu pangkalan data ya, manajemen pangkalan data hari Jumat, silabus, oke. Ya, Bapak cek. Belum terbuka ya. Oke. Ya. Ya ini Bapak apa? Secara sederhana ya dari kita akan lihat apa silabus perkuliahan kita dalam satu semester ini apa saja yang harus kita diskusikan gitu ya. Jadi ini ya manajemen pangkalan data kodenya PUS 5532 ini kemungkinan di apa KRS berbeda ya, silakan saja ya karena ini mungkin bisa saja waktu itu mungkin silabusnya nih tahun berapa nih kalau Bapak lihat di 2009, tapi Bapak pikir nanti lihat kodenya ya, kalaupun tidak sama berarti ikut yang FRS-nya ke 2 SKS. Kemudian kita lihat sekilas ya manajemen manajemen pangkalan data. Kita akan lihat sekarang secara umum tanpa melihat dari sumber ya, referen. Biasanya kan karena kita di akademisi ya setiap bicara harus punya landasan gitu ya. Kalau kita bicara manajemen menurut siapa gitu kan. Bicara data menurut siapa. Tapi ini kita akan bicara secara umum saja. Mungkin awal-awal itu kita bisa saja cari dari Google ya, dari Google, Wikipedia itu sudah ketemu semua ya. Tapi tetap saja nanti kita sudah harus pakai sumber yang asli, seperti yang sudah Bapak sampaikan dari buku, dari jurnal, dari mana. Nah itu bisa harus dari sana ya, harus punya pendapat dari orang lain. Jadi kita apa yang kita ucapkan itu kita harus punya sumber ya. Nah begitu ya kalau kita di dalam menulis penelitian, menulis skripsi, itu kalau tidak ada sumbernya, nah itu kita dianggap tidak ilmiah, gitu kan. Jadi kalau kita bicara manajemen menurut siapa, gitu, nanti jadi catatan kaki. Nah itu, nah ini juga di akademisi di dalam kita berbicara juga harusnya seperti itu ya. Misalnya data ya, data menurut siapa, minimal menurut KBBI, gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami ya, orang-orang akademisi biasanya kita membawa gerbong di belakang kita gitu ya. Kalau ada orang menyangkal, oh enggak data seperti itu ya silakan diprotes tuh sama pendapatnya orang yang saya anggap sebagai sumber. Nah itu jadi itu ya, jadi kita seperti itu. Oke, manajemen pangkalan data. Kalau kita lihat secara secara umum saja tanpa melihat ini manajemen ya. Manajemen kan kita anggap sebagai pengelolaan. Manajemen adalah sistem. Nah, sering kita lihat manajemen bisnis, manajemen manajemen kita ini basis data misalnya kan, manajemen pendidikan gitu. Jadi kalimat manajemen
ya bisa saja kita memanage ya, mengelola gitu kan. Nah, kalau di dalam manajemen secara umum kan, manajemen itu menyelesaikan satu tugas dengan bantuan pihak lain. Jadi sebenarnya seperti itu ya. Jadi kita mengerjakan satu persoalan dengan berbagai pihak. Nah, itu di manage ya. Kalau kita di kepemimpinan misalnya ya, pemimpin harus melibatkan bawahan, harus mendistribusikan kekuasaan, harus misalnya menanamkan pengaruh. Nah, itu kan manage ya, memanage semua yang dipimpinnya agar bisa bergerak. Nah, itu kan mendistribusikan kekuasaan berarti bergerak gitu. Jadi mengelola ya. Bisa juga artikan manajer mengelola gitu kan, bisa mengelola. Nah, kalau kita pangkalan, nah pangkalan ini bisa identik dengan basis ya, basis. Nah, jadi artinya kalau kita bicara di data, pasti nanti basis data larinya. Jadi mengelola basis data, minimal seperti itu ya, data. Nah, kalau data itu kumpulan fakta ya, kumpulan fakta-fakta. Ini masih umum ya, kita bicara umum saja. Nanti Bapak juga minta pendapatnya nih. Data itu kumpulan fakta-fakta. Data itu kalau dalam bahasa Yunani ya, di datum ya, artinya yang diberikan. Jadi semua yang diberikan orang ke kita itu data gitu kan. Baik misalnya video, audio ya, kemudian teks ya. Nah, itu semua yang diberikan katanya gitu ya, makna dari datum itu ya. Jadi itu dianggap sebagai data. Data kumpulan fakta. Yang diberikan itu fakta-fakta kan, fakta video, fakta gambar, fakta teks, gitu kan. Nah, fakta itu adalah yang bisa dilihat dengan indera kita kan, indera dari mata, rasa, kemudian apalagi ya, penciuman ya, istilahnya pendengaran. Nah, itu dari indera. Jadi kalau kita artikan apa sebenarnya manajemen pangkalan data itu ya, sebenarnya kumpulan data, pangkalannya kumpulan data ya, yang diolah secara terorganisasi gitu aja ya, terorganisasi, kemudian dalam bentuk elektronik ya, dengan sistem komputer ya. Biasanya seperti itu sekarang sudah ya. Jadi kalau kita sudah pangkalan data, kalau kita lihat data-data yang ada di kampus tentang e-learning ini kan basis data juga ya. Itu sudah kumpulan data yang dikelola dengan sistem komputer. Nah, jadi intinya kalau kita ngelihat manajemen pangkalan data berarti kumpulan data yang dikelola secara terorganisir gitu ya. Kemudian yang diakses dengan elektronik ya. Elektronik dan menggunakan sistem komputer. Nah, itu secara umumnya aja ya. Jadi kalau kita mau artikan seperti itu. Intinya ada dua itu ya, mungkin bisa dilihat di Google juga seperti itu ya pengertiannya. Mungkin nanti kita lihat dari menurut pendapat orang nanti dalam materi perkuliahan berikutnya ya. Tapi intinya ini melihat secara umum saja manajemen pangkalan data itu ya. Nah, itu ya. Jadi manajemen pangkalan data adalah pengelolaan kumpulan data yang dikelola secara terorganisir, ya. Kemudian dengan menggunakan aksesnya dengan menggunakan elektronik, kemudian menggunakan sistem komputer ya, sistem komputer. Nah, itu kalau kita ingat aja, pokoknya data yang dikumpulkan secara terorganisir, kemudian diakses secara elektronik dan menggunakan sistem komputer. Nah, 3 hal itu yang kita harus ingat ya, kalau kita ingat pangkalan data. Nah, kalau 3 hal itu ingat ya, silakan saja narasinya mau dibuat seperti apa. Oke, sekarang Bapak ingin lihat 2 orang ya, 1 dari cowok, 1 dari putra dan putrinya. Intinya ada 3. 1,
pangkalan data adalah kumpulan data yang terorganisir, kedua diakses elektronik, ketiga dengan komputer. Nah, jadi organisir, kumpulan data organisir, kemudian elektronik, aksesnya secara elektronik, dan digunakan secara dengan sistem komputer. Jadi silakan saja dibuat narasinya. Misalnya pangkalan data adalah pengelolaan data yang menggunakan sistem komputer yang dikelola secara organisir, dikelola secara terorganisir dalam dalam server tertentu misalnya, kan bisa gitu ya. Jadi intinya kita kalau sudah punya tiga poin tadi ya, bisa dibolak-balik kan. Nah, seperti itu yang sering Bapak ajarkan ketika kita memahami satu pengertian, ingat unsurnya, ingat variabelnya. Nah, nanti kita akan buat dengan bahasa kita sendiri misalnya kan, seperti itu ya. Nah, coba silakan 2 orang ya. Kisi-kisinya gitu ya. 1 dia data yang terorganisir, pangkalan, kumpulan gitu ya. Kemudian sistem elektronik, yang ketiga dengan sistem komputer. Nah, itu silakan jadi 1 kalimat. Boleh dibolak-balik, misalnya saya mau jadi yang dari akses dulu misalnya. Oh, bahwa pangkalan data adalah data yang diakses melalui komputer yang dikelola secara terorganisir dalam satu kumpulan data tertentu misalnya. Kan boleh ya, diputar-putar. Jadi kita untuk mengingatkan itu saja, mengingatkan membuat satu pengertian gitu ya. Ini masih umum ya, nanti kita baru dengan konsep-konsep. Nah, oke, silakan. Ini satu dari putra, satu putri ya. Ini Bapak akan coba tanya dari Mas Ayu. Mas Ayu ada? Mas Ayu ada? Ada. Nah, mana kameranya? Mana Mas Ayu? Ya, apa yang dimaksud manajemen pangkalan data? Boleh dengan bahasa apa saja ya. Mau cari di Google, mau cari di apa, silakan. Kita masih belum pakai sumber ini ya. Ini 9 ya. Ada Mas Ayu? Ayo. Tadi sudah ada kisi-kisinya tuh, ada kumpulan data yang terorganisir, aksesnya elektronik, kemudian menggunakan sistem komputer. Dibolak-balik silakan. Gimana, Mas Ayu? Suaranya masih mute ya itu. Halo? Iya, Pak. Jadi manajemen pangkalan data itu adalah suatu kumpulan data yang diorganisir Terus? Baru 1, data diorganisir. Ada dua itu lagi tadi. Satunya elektronik, satunya komputer. Nah, bagaimana gabungkannya? Oh, jadi ini apa namanya? Manajemen pangkalan data itu suatu kumpulan data yang diorganisir melalui yang berbentuk elektronik melalui komputer, Pak. Ya, ingat ya, 3 itu boleh saja nanti dibuat kalimat, tapi minimal seperti itu ya.
Jadi Iya, Pak. kumpulan data secara terorganisir, kemudian yang diakses secara elektronik, kemudian menggunakan sistem komputer yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, itu kalau mau dibuat kalimat itu kan bisa. Oke, satu lagi dari yang putranya, Muhammad Ilham. Ada Muhammad Ilham? Ya Pak, ada Pak. Ya, silakan. Manajemen pangkalan data itu berupa kumpulan data atau informasi yang berupa tulisan, Mana gambar, ininya? angka. Kameranya? Iya Pak, ini Pak. Ya. Gimana? Ya, ini manajemen pangkalan data itu berupa kumpulan data informasi yang berupa tulisan, angka, gambar yang terorganisir yang secara umumnya disimpan dan diakses secara elektronik melalui sistem komputer. Ya, lebih lengkap ya. Berarti dikembangkan datanya. Dia kalau ini Ilham dibuat datanya ada tag, ada video, ada apa gitu tadi ya, secara dikelola elektronik ya. Silakan. Jadi itu dari 3 elemen itu bisa dikembangkan dengan narasi, dengan bahasa kita. Ya, artinya ini hanya memahamkan saja gitu ya. Jadi kita tidak ini ya, tidak mati langkah gitu ya kalau kita ditanya. Karena seperti itu ya, kita untuk menjadi seorang ilmuwan akademisi misalnya gitu kan. Seperti itu ya. Jadi kita sebelum kita ungkapkan, kita pikirkan dulu apa nih yang mau kita bicarakan. Jadi fokusnya walaupun diputar-putar tetap 3 itu tadi ya. Nah, tetap 3 hal itu yang harus kita pegang. Jadi nah ini seperti Bapak sampaikan ya, dosen ini hanya sebagai pemantik ya. Jadi Anda nanti yang bisa mengembangkannya. Jadi kita tidak lagi nanti tidak harus dari ini kalau kita punya ini Pak, aku mulai berkembang lagi. Pak, ini dari pendapat si A seperti ini. Nah, itu kita akan bandingkan kemudian mana yang terbaik. Jadi gitu kita ilmu tidak bisa dari sumber, karena nanti menurut Bapak seperti itu kayak gitu saja misalnya itu tidak bisa, harus berkembang ya, tapi minimal seperti itu. Maksud Bapak minimal seperti itu biar kita tidak mati langkah ditanya orang apa sih manajemen pangkalan data. Nah, kalau sekarang kalau ada orang nanya manajemen apa sih manajemen pangkalan data, sudah ingat 3 di kepala kita itu ada kumpulan data, ada elektronik, ada komputer. Nah, 3 itu. Nah, terus buat narasi seperti apa gitu kan, narasi. Nah, oke ya. Kita ini ini sudah ada 10 menit lagi, nanti kita coba sambung lagi. Silakan, ada ini enggak? Ada yang ada yang punya Zoom yang lebih dari 40 menit. Ini sudah ada tanda nih 10 menit lagi kita akan berakhir gitu ya. Nah, ini ya kesulitan kita seperti itu ya. Bapak belum ada yang punya ininya, punya yang sistem yang sudah berlangganan. Jadi kita 40 menit harus berganti lagi gitu kan. Oke, begitu ya. Nanti coba ada yang pakai laptop nggak? Ini yang punya Bapak ini ya. Kemudian kita nyambung lagi, ada sedikit lagi karena waktu kita baru separuh nih ya. Nah, ini Bapak belum menyampaikan apa yang materi-materi dalam satu semester tadi ya. Tapi mungkin ini coba Bapak sampaikan sekilas ya, ada sampai sampai ini habis ini ya, tinggal 10 menit lagi ya. Oke, baik. Mungkin kalau andaikan terputus ya, berarti ini ya kita punya keterbatasan gitu ya, karena kita dari kampus juga ada yang unlimited tapi hanya untuk kegiatan kampus ya, dan Bapak juga tidak berani untuk memakai untuk secara pribadi kan, nanti ini artinya ke dosen masing-masing. Oke, sedikit ini Bapak sampaikan sekilas ya, jangan sampai ini kelewat. Nanti kalaupun
Nanti kita sambung lagi. Mahasiswa, oke, ini hal-hal yang harus kita pelajari ya. Ini ada 10 kita 16 kali pertemuan, minimal 10 ini harus kita berdiskusi 10 hal ini ya. Jadi pertama kita akan berbicara mengenai hierarki ya. Ini ada berapa menit lagi ya kita sampaikan. Hierarki data dari bit, byte, feed, record, dan fill, kemudian data. Nah ini kita nanti pertemuan pertama kita akan berbicara masalah data ya. Minggu depan ya, masalah data. Jadi data tadi secara umum sudah Bapak sampaikan, kumpulan fakta ya. Fakta berasal dari indera kita. Nah ini kita akan dasar-dasarnya nanti bit, byte, fill, record. Nah kalau kita pemain musik ya ada itu namanya note gitu kan. Note menjadi mungkin lagu nada ya, nada kemudian menjadi irama. Nah sampai seperti itu. Jadi data juga seperti itu. Nanti ada yang terkecilnya bit, byte, fill, record, kemudian fill, baru data, malah berkembang lagi, data itu berkembang jadi pengetahuan, pengetahuan jadi wisdom. Nah seperti itulah ya. Kemudian memahami konsep basis data, oke. Kemudian memahami struktur data, model data rasional. Nah, selanjutnya nanti pertemuan keempat kita akan memahami penggunaan program aplikasi akses ya, yang memang basis data itu bisa akses, bisa the base. Nah, kalau dulu Bapak waktu ngambil D1 komputer ini belajar the base ya, the base, pascal, itu bisa di pemrograman yang bisa akses, bisa untuk basis data. Kemudian akses ini ya. Nah, ini akses juga pada saat Bapak sebelum pindah ke dosen, Bapak kerja di bagian akademik ya, di Fakultas Dakwah malah ya. Bapak di bagian akademik itu untuk program aplikasi perkuliahan menggunakan akses ya, Microsoft Access. Nah, kalau sekarang sudah berubah jadi SIMAK ya. Nah, itu dulu Bapak sempat jadi bagian akademik itu menggunakan akses ya, Microsoft Access. Jadi pencetakan KRS, kemudian nilai, kemudian presensi mahasiswa itu pakai akses. Ada programmernya ya, Bapak hanya menggunakan saja, tapi Bapak sempat itu menggunakan Microsoft Access. Kemudian query ya, query ini MySQL ya. Nah, nanti kalau kita sekarang sistem basis data MySQL itu phpMyAdmin itu menggunakan query. Query itu permintaan, jadi sudah berbasis website ya. Jadi komputer itu dia akan bergerak ketika kita kasih permintaan, kasih perintah gitu ya. Misalnya cetak kartu, kan itu perintah ya. Nanti komputer langsung begitu kita enter, nah, dia menuju ke basis datanya, ambil kartu, nah tampilkan. Nah, gitu. Jadi sebenarnya itu ya, kalau dilogikakan MySQL itu kalau sekarang data kalau Microsoft Word kan doc ya, Excel, XLS, kalau dia PowerPoint PPT ya. Nah kalau dia basis data yang basis website phpMyAdmin itu di ujungnya extensionnya tuh SQL, query ya, permintaan ya, di basis data itu seperti itu. Nanti kita juga akan belajar. Nah, untuk pemrogramannya itu biasanya pakai Notepad. Di sini di komputernya ada Notepad ya. Notepad itu sederhana, pakai angka-angka. Tapi sekarang ada Dreamweaver. Nah, kita install aja Dreamweaver, bisa download dari internet. Nah, kalau kita mau buat kotak ya memang bentuk kotak. Tapi kalau di Notepad kotak itu dibuat angka ya, F2782, maka jadi kotak garis lurus, garis kiri, garis kanan. Nah itu biasanya orang-orang programmer ya. Tapi kalau sudah menggunakan MySQL, menggunakan PHP, menggunakan Dreamweaver, nah itu sudah berbentuk. Kalau buat kartu ya buat kartu, tapi begitu diklik yang angka, kata-kata, nanti dia buat bentuknya bahasa-bahasa pemrograman, tapi di sebelahnya ada berbentuk yang aslinya gitu. Nah itu sekarang sudah ini ya, sudah banyak aplikasi yang digunakan untuk basis data ini. Oke, memahami pembuatan komponen ya, basis data sederhana. Oke, kemudian memahami program sederhana pengolahan basis data, perhitungan dan lain-lain. Nah ini yang ininya ya, yang kemudian dikembangkan menjadi
pengertian sistem manajemen pangkalan data, konsep dasar basis data. Ini ada 4 hal yang memiliki kemampuan mahasiswa yang harus tahu tentang pangkalan data. Ini 6 hal ini ya. Kemudian kita kembangkan menjadi 10 hal, 10 topik inti ini agar yang 6 hal ini bisa kita pahami gitu kan. Pertama, pengertian sistem manajemen pangkalan data, kemudian konsep dasar basis data, kemudian struktur data ya, model data rasional, normalisasi. Nanti kita juga nanti akan coba dengan sumber-sumber ya. Ini the best basis data. Tadi kan pengembangan yang tadi yang dari nomor yang ini ya, nomor 4 itu ya. Kemudian nah ini struktur query ya, permintaan tadi ya, bahasa-bahasa pemrograman. Kemudian bagaimana kita akan membuat aplikasi basis data yang sederhana ya. Contohnya ya, example pembuatan komponen pengolahan basis data sederhana. Kemudian membuat, nah ini sederhana ini sebenarnya kalau kita mau buat di pelajaran komputer sudah ya Bapak ajarkan bagaimana membuat basis data dengan Excel ya, logika ya. Jadi kumpulan, kalau kita membuat data pegawai, kemudian kita buat pakai logika kan. Jika pegawai bekerja 30 hari, kemudian 1 hari 25.000, maka dengan if ya, if itu jika kan, maka gajinya misalnya berarti 30.000 kali 39.900 misalnya gitu kan. Itu pakai bahasa ini ya, menghitung nilai juga bisa menggunakan nilai-nilai mahasiswa ini juga bisa kita yang logika. Jika nilainya 80 maka dia jadi B, nilai 90 maka jadi A, selebihnya D misalnya atau E ya. Nah itu bisa kan menggunakan logika dengan sederhana dengan menggunakan Excel bisa ya. Tapi kalau yang sudah basis data yang sudah basis website yaitu tadi menggunakan PHP MyAdmin atau pakai Dreamweaver lah itunya ya, cara mengelolanya, mengeditnya. Kemudian ya evaluasi ya. Evaluasi ya, nanti kita akan dievaluasi ya bagaimana sistem basis data itu kita juga bisa akan cek kebenarannya ya, ketepatannya itu dievaluasi. Nanti apa saja yang harus kita diskusikan pada saat mengevaluasi sebuah sistem ya, sebuah sistem basis data. Seperti tadi misalnya logika pegawai tadi ya, benar nggak 900, kita hitung secara sederhana misalnya, oh ternyata benar misalnya kan. Nah itu juga bisa jadi ini ya, jadi salah satu penilaian untuk mengevaluasi satu program. Kemudian praktek.